Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati para pengurus DKM Masjid Al-Ikhlas, para jamaah salat subuh yang hadir. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kita bisa kembali belajar thalabul ilmi, mencari ilmu, yang ini semoga menjadi wasilah untuk bisa beramal ya, dengan didasari sebuah pengetahuan. Karena ketika seseorang melakukan sesuatu tidak dengan dasar ilmu, maka amalnya akan tertolak. Sehingga penting bagi kita untuk belajar. Apalagi yang kita pelajari adalah tentang ahkamul fiqh, hukum-hukum fikih yang berkaitan tentang ibadah-ibadah yang kita lakukan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, insyaallah hari ini kita akan belajar di bab yang lain. Setelah kita mempelajari babus shalah, bab tentang salat, kemudian kita sudah belajar juga babus siyam, bab tentang puasa. Insyaallah kita sekarang akan membahas tentang bab atau kitab ad-dhahaya. Kitab tentang dhahaya, atau ulama menyebutnya al-udhiyah. Apa, Pak? Udhiyah. Ini bab tentang apa? Ad-dhahaya. Udhiyah. Apa ini? Bab apa ini? Ini bab tentang hukum apa? Kurban. Jadi kurban itu orang Arab gak paham. Kalau adhiyah antum yang gak paham. Ya. Kalau antum ngomong sama orang Arab, insyaallah fi hadhihi sanah a'malu kurbah. Insyaallah tahun ini aku akan kurban. Orang Arab enggak paham. Kurban itu apa? Ya, karena sebenarnya babnya bukan bab apa? Bukan fikih kurban. Enggak ada, antum cari di kitab-kitab fikih enggak ada. Makanya orang Indonesia itu kreatif banget. Sampai bisa merubah bab. Ya. Sebenarnya bab yang ada dalam kitab fikih adalah bab apa? Ad-dhahaya atau al-udhiyah. Ya. Hewan atau bab tentang menjelaskan tentang, ya Bapak menerjemahkannya ya kurban. Ya, Bapak menerjemahkan udhiyah dan juga dhahaya ini adalah kurban. Kurang berapa hari lagi kita kurban? Tanggal berapa hari? Tanggal berapa kita kurban? 20 Juli. Sekarang udah 19 Juni, hampir 1 bulan. Ya. Makanya kita perlu ilmu sebelum amal. Baik. Terkait tentang masalah ad-dhahaya, terkait tentang masalah kurban,
ini banyak penyimpangan. Saya harus ngomong agak keras ya bahasa saya. Banyak penyimpangan yang ada. Karena urusannya sama duit, benar nggak? Orang ngebisnisin kurban tuh enak banget ya. Kalau ngebisnisin sholat, ya apa yang dibisnisin dari sholat? Ya, ngebisnisin puasa, apa yang dibisnisin dari puasa? Tapi kalau kurban, ya, ayo beli di sapi di saya aja. Nanti kamu dapat fee setiap sapi berapa, Pak? Setiap sapi berapa? 500.000 biasanya. Ya kalau mau beli setiap sapi 500.000. Ya. Akhirnya gara-gara ada omongan kayak gitu, satu panitia dengan panitia yang lain saling tarik menarik. Ustadz tahu aja, tahu saya ketua panitia masalahnya. Saya ketua panitia kurban tahun ini di tempat saya, di masjid saya. Saling tarik menarik, yang satu ngomong sini aja Ustadz, yang satu ngomong jangan beli di situ, di sini aja. Ya, sehingga apa? Suatu hal yang sebenarnya nilainya adalah ibadah, ini bisa menjadi sebuah bisnis. Hati. Nah, saya nggak mau di Al-Ikhlas ada kayak gini. Ya. Jadi ada penyimpangan-penyimpangan dalam kurban atau dalam ibadah kurban ini. Yang pertama tadi, memanipulasi sebuah pembelian hewan kurban. Ya, itu yang pertama itu. Yang kedua, ada orang-orang yang belum tahu hukum tentang kurban kemudian menjadi panitia kurban. Nah, ini bahaya banget. Sama kayak ada orang tidak tahu hukum tentang zakat menjadi panitia zakat. Rusak Pak agama. Rusak. Sehingga karena dia tidak tahu tentang hukum kurban, dia panitia kurban, dijuallah itu kulit langsung. Karena dia tidak tahu hukum kurban, maka kepala dan kulit kadang diberikan sebagai upah. Benar nggak Pak? Banyak banget. Padahal Rasulullah SAW tegas mengatakan dilarang menjual hewan kurban, dilarang menjadikan bagian dari kurban sebagai ujroh, sebagai apa Pak? Imbalan atas biaya orang yang menyembelih. Makanya kalau bisa kurban itu ada biaya apa? Pemotongan operasional. Ya, biaya operasional. Sehingga apa? Sehingga ada tuh anggaran untuk ngasih yang nyembelih. Jangan sampai yang nyembelih itu diberikan apa? Diberikan upah dari dia nyembelih dengan diberikan sebagian dari kurban. Biasanya kasih apa Pak? Ya, dikasih kepala. Kalau nyembelih 10 sapi dapat apa imbalannya? 10 kepala sapi. Ya, satu orang bisa nyembelih 20. Jadi satu orang bisa dapat 20 kepala sapi. Mau taruh mana itu? Taruh kulkas? Enggak cukup tuh kulkas. Jadi ini kan praktek-praktek seperti ini itu kalau punya kepentingan nggak berani ngomong gitu loh. Tapi kalau saya nggak ada kepentingan ngomong saja. Tukang jagalnya nggak berani ngomong kayak saya ini, kehilangan job dia. Ya, tapi kita menjelaskan tentang hukum, nggak boleh. Ya, harus ada uang apa? Operasional, udah aman tuh. Ya, jadi belinya bisa jadi bisnis. Nih pahami nih, hati-hati nih, hati-hati jangan sampai ibadah dibuat bisnis. Kalau antum nyari duit yang bener lah, gitu ya. Kemudian
Berarti nggak boleh jualan sapi? Ya boleh-boleh saja, tapi jangan sampai ada manipulasi, jangan sampai ada macam-macam lah gitu loh. Emang murni itu untuk maslahat gitu ya. Kemudian yang kedua, jangan sampai tadi orang yang tidak mengerti hukum tentang kurban menjadi panitia kurban. Niatnya cari pahala malah dapat dosa orang kayak gitu. Hati-hati. Kemudian yang ketiga, terkait tentang masalah distribusi. Ini bahaya ini. Saya nggak ngerti Masjid Al-Ikhlas ini pendistribusiannya seperti apa, tapi saya coba untuk sharing aja. Jadi kalau antum lihat beberapa riwayat tentang pendistribusian hewan kurban, ya, ada hadis tentang kurban ini. Rasulullah mengatakan kulu, makanlah kamu. Maksudnya yang kurban disuruh apa? Makan. Wa at'imu, dan kasih makanlah. Ya. Kemudian wadakhiru, ada yang kamu simpan. Dalam riwayat yang lain tasaddaqu, berikan sebagai apa? Sebagai sedekah. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala mengatakan, ini perhatikan nih kata-kata Imam Ahmad bin Hanbal. Dan saya hampir menemukan pendapat para ulama di dalam ini, di dalam masalah pendistribusian ini ada hak sulus sepertiga bagi orang yang berkorban. Pahami ini, Pak? Ya, walaupun kalau antum masuk pada fiqhul ikhtilaf, fikih muqarin, fikih perbandingan mazhab, ada yang berpendapat bahwa orang yang berkurban ini lebih baik tidak mengambil daging dari apa yang dia kurbankan. Kalau kita masuk dalam fikih apa? Perbandingan mazhab. Tapi kalau antum masuk pada qaul yang rajih, qaul yang kuat, pendapat yang kuat, ini justru orang yang berkurban ini malah disuruh makan dari sebagian apa yang dia kurbankan. Ya, ini ada kesunahan seperti itu. Karena Rasulullah mengatakan kulu, makan kamu dari hewan kurban itu. Makanya kenapa syariatnya orang kalau mau berangkat sholat Idul Adha, sunahnya makan dulu apa enggak? Masya Allah. Orang mau sholat Idul Adha, sholat Id, sunahnya makan dulu apa enggak? Astagfirullah. Enggak. Ini antum, bahaya ini antum. Kalau Idul Fitri sunahnya apa? Makan dulu, jangan ketuker itu. Jangan sampai bingung, ini makan dulu apa enggak ya gitu. Antum tahu enggak kenapa sholat Idul Adha kita disunahkan untuk tidak makan dulu? Kenapa? Karena kita sunnahnya makannya dari hewan yang dikurbankan. Wah, bisa sore Ustaz baru makan barusan. Kelamaan. Iya, kelamaan. Makanya Pak, saya itu ini fikih kurban ini orang saya kalau ngelihat tuh ketawa sendiri. Ada masjid, satu masjid, semoga enggak masjid ini ya. Ada masjid ini memaksa seluruh orang yang ada di wilayahnya untuk berkorban di masjid ini. Tuh ada Pak. Ya. Dan dia tidak mau menerima bentuk sapi. Dia hanya mau menerima bentuk uang. Kenapa Pak? Bisnis. Atau apa? Bisnis. Ini saya cerita seperti ini cerita nyata. Saya nggak sebutkan masjidnya. Ya, saya datang di masjid itu agak bikin rusuh juga pada akhirnya. Ya, bahkan orang-orang yang menjelaskan tentang fikih kurban yang sebenarnya dimusuhin, Pak. Karena dianggap menghilangkan penghasilan.
Dan ini masjid bekerja sama dengan seluruh RT yang ada di tempat itu. Antum bayangkan. Antum bayangkan. Semoga pengurus masjidnya dengar video ini nih. Hati-hati antum kayak ngelola apa kurban kayak gitu tuh. Ya. Makanya tadi kalau orang nggak ngerti zakat, jangan jadi panitia zakat gitu. Kalau orang nggak ngerti fikih tentang kurban, jangan jadi panitia kurban. Rusak agama kalau dikelola dengan cara seperti itu. Ya, makanya yang ketiga tadi, banyak panitia yang tidak mengerti cara pendistribusian yang baik. Cara pendistribusian yang baik, yang pertama, tulus sepertiga itu untuk siapa? Pengurban. Ya. Jadi kalau sama Mas sapi pegon, ini patungan sapi di sini ya. Ya, ini dengerin nih. Panitia nih dengerin nih omongan saya nih. Sapi pegon saumpama yang kurban itu ya saya ngitungnya biar enak itu. Biar jadi kalau saya jadi panitia itu saya hitung satu orang sepertiga dari hewan itu hasilnya itu sekitar berapa kilo? Satu sapi biasanya berapa kilo? Kalau dagingnya sapinya enggak semuanya. 300 lah, berarti anggap 300. Jadi sepertiganya berapa? Sepertiganya begini 100. 100 dibagi 7. Karena pengurbannya berapa? 7 orang. Nah, itu contoh saja. Biasanya nggak sampai 100. Ya, biasanya nggak sampai 100. Nggak sampai itu. Kecuali gede banget gitu ya. Saya tuh biasanya kemarin saya ngitung di tempat saya itu satu pengkurban itu dapat 10 kilo. Berarti sekitar 70 kilo kali 3. Berapa? 210, sekitar 210 kilo. Ya. Jadi hewan itu dipotong, habis dipotong ditimbang. Jadi udah dibuang lah, ini kotorannya udah dibuang gitu, ini udah dibuang. Mungkin kita sisakan daging dan kepala lah mungkin ya. Kepala dihitung lah sama kulit mungkin nggak apa-apa, ditimbang saja. Ya, atau kulitnya sama mau dikurangi ya kira-kira. Tapi pengkurban kata Imam Ahmad rahimahullahu taala itu mendapatkan sulus sepertiga. Ya. Makanya saya datang ke situ membawa konsep kurban seperti ini, Pak. Ini pengkurban di sana itu kaget. Kenapa? Dia tanya kepada saya, Ustaz, saya itu setiap tahun kurban cuma dapat 2 kilo, Ustaz. Itu pengkurbannya, ngomong cerita ke saya. Saya setiap tahun kurban cuma dapat 2 kilo. Gak tahu di masjid ini dapat berapa kilo. 2 kilo juga. Ditambah, Ustaz masih ditambah lagi 5 kupon, yang satu kuponnya kurang lebih 1 kilo. Dapat 3. 5 kilo. Lumayan. 1 kilo jadinya. Lumayan. Kalau per kupon itu 1 kilo, maka 5 kupon 5 kilo ditambah daging murni 2 kilo, jadi 7 7 kilo. kilo. Masih lumayan. Mendekati lah. Ya. Tapi kalau di tempat saya itu bener-bener, Pak, saat pengkurban itu cuma dapat tenteng itu 2 kilo, 2 bagian dari yang dibagiin ke orang-orang itu. Tapi daging murninya sapi yang kita beli Al-Ikhlas itu kurang lebih dapatnya yang 110 kilo. Murni daging. Iya, makanya lebih baiknya itu dipresentasi sulus sepertiga, ya sepertiga itu untuk pengkurban. Terserahlah mau daging murni atau mau ditambah dengan balungannya, terserah. Tapi yang jelas bagiannya berapa? Sepertiga, gitu loh. Tolong diingat-ingat ya. Ya, tolong diingat-ingat ya. Tapi ketika antum masuk pada fiqhul muqarin nggak ada ketentuan seperti ini memang.
Artinya ada pendapat yang tetap mengatakan hewan kurban itu lebih baik disedekahkan semuanya, gitu ya. Paham ya? Itu ada pendapat yang seperti itu. Tapi saya tetap cenderung sulus atau sepertiga itu adalah bagian dari mengkurban. Nah, sulusnya sepertiga yang lain itu udah banyak khilaf tuh di situ. Ada yang mengatakan sepertiganya lagi dikasihkan fakir miskin. Kemudian sebagian sepertiganya yang lain diberikan kepada aljar ya, tetangga, baik yang kaya ataupun yang miskin. Jadi sebagai hadiah ya, sebagai hadiah. Nah, diberikan sebagai hadiah kepada orang-orang yang kaya atau yang pokoknya tetangga masjid lah. Itu sepertiganya yang lain. Ada yang ngitungnya sepertiga untuk pengkurban, sepertiga untuk dimasak, nah, macam-macam nih. Ya, karena ada hadis tadi, kulu wa at'imu, makanlah dan kasihlah makan. Kalau kasih makan berarti apa? Dimasak gitu ya. Ada memang riwayat seperti itu. Ada yang membaginya sepertiga sepertiga diberikan kepada pengkurban, sepertiganya dimasak, kemudian baru sepertiganya lagi dibagikan mentahnya. Ada yang ngitung seperti itu. Ya, ada yang ngitung lagi setengah, ini lihat nih, setengah untuk pengkurban, ada yang ngitung seperti itu. Kemudian ada lagi setengah diberikan kepada setengahnya lagi disedekahkan. Ada yang ngitung seperti itu. Jadi macam-macam. Tapi dalam kitab-kitab fikih hampir saya melihat jumhurul ulama, mayoritas ulama itu mengatakan pengkurban itu tetap dapat bagian, dan bagiannya agak besar gitu loh. Ya, bagiannya itu agak besar. Jangan sampai dia kurban dapat 2 kantong, dia kan punya saudara, pengen ngasih saudaranya aja nggak bisa gitu. Khusus untuk pengkurban. Ya, dia ditanya sama saudaranya yang bapak kan tinggal di sini, punya saudara di Koja tuh, punya saudara di Tanjung Priuk, ditanya kurban nggak tahun ini mas? Kurban. Ya, terus bapak ternyata dapat dari panitia cuma 2 kantong. Gimana bapak baginya ke saudara? Ya, gimana bapak baginya ke saudara? Nah, makanya beberapa poin lah tentang masalah kurban ini yang saya sorotin, yang saya anggap itu agak-agak nggak sesuai. Ini yang pertama adalah tentang masalah apa? Membuat bisnis ya, membuat bisnis dari kurban. Yang kedua, masalah ketidaktahuan panitia tentang fikih kurban. Kemudian akhirnya tadi itu kepalanya, kulitnya ada yang langsung dijual, ada yang diberikan sebagai upah karena tidak ada biaya operasional ya. Kemudian yang ketiga adalah saya soroti terkait distribusi. Ya, jadi distribusi itu harus ada untuk pengkurban. Kalau Imam Ahmad pendapatnya adalah sulus sepertiga. Kayaknya Imam Syafi'i juga sulus sepertiga. Walaupun ada yang berpendapat semua hewan kurban lebih baik untuk disedekahkan. Itu beberapa poin. Kalau tadi kan disebutkan ada yang bahkan yang kurban tidak boleh memakan dari rumah itu. Terus panitia ada yang punya inisiatif, jadi ditukar gitu, jadi bukan hewan kurban dia, tapi hewan kurban orang lain. Itu kalau kurban wajib iya. Ada yang jadi ada kurban itu kurban sunnah, ada kurban nazar. Kalau kurban nazar itu memang biasanya saya baca dalam beberapa kitab fikih memang nggak boleh orang yang berkurban memakan dari kurban itu, karena itu termasuk kurban yang wajib, kurban yang nazar gitu loh. Kalau aku, bapak mungkin kalau aku nikah lagi aku mau nazar kurban. Saya mau nazar kurban. Berarti kurbannya itu kurban nazar, kurban wajib. Nah itu nggak boleh, itu kita ngambil nggak boleh. Tapi kalau kurban sunnah itu lebih baik apa? Lebih baik diambil. Makanya tadi loh Pak,
Memang ada. Saya di kampung dulu masih inget tuh. Saya juga pernah jadi panitia gitu kan. Itu kalau ngasih yang kurban itu ditukar sama hewan yang lain. Sebenarnya itu kekhawatiran kalau dia kurbannya niatnya adalah nazar gitu. Khawatir di situ mungkin. Wallahu a'lam. Baik, ada pertanyaan? Silakan. Boleh aja. Gini loh Pak, gini loh. Ini saya mau sorotin pertanyaan Bapak ini seolah-olah yang nggak punya kurban. Jadi kayak harus minta izin sama panitia. Kurban itu, lihat nih sunnahnya. Kurban itu sunnahnya sebenarnya dipotong-potong sendiri. Bener nggak Pak? Iya. Kita harus tahu sunnahnya. Dibagi-bagi sendiri, dimasak-masak sendiri, nggak usah ngelibatin orang lain. Ya, ini sunnahnya. Tapi orang sekarang pada nggak bisa nyembelih, apalagi ngulitin. Dagingnya bisa nempel ke kulit semua itu. Jadi kalau Bapak nanya seperti itu tuh kayak Bapak itu yang nggak, kalau udah diserahkan ke panitia itu kayak Bapak itu udah nggak punya hak lagi. Makanya Bapak nanya seperti itu. Padahal itu kurbannya Bapak. Saya mau nanya, dengerin ya. Bapak Idul Adha kemudian nyembelih sapi, sembelih sendiri. Habis sembelih sendiri, Bapak beli kulkas yang besar, Bapak cah-cah sendiri, masukin kulkas sendiri, dimakan sendiri, nggak disedekahkan. Dapat pahala kurban nggak? Nggak ada yang dikasihkan ke orang lain. Semua dimakan sama Bapak tuh. Saumpama, ini saumpama. Kalau sapi kayaknya terlalu gede lah, kambing gitu kan. Habis disembelih, ya simpan dimakan sendiri. Dapat pahala kurban. Gak dapat. Dapat Pak. Kurban itu adalah iraqatud dam. Loh ini loh, gak banyak orang tahu nih. Mengalirkan darah. Itu udah kurban tuh. Kurban itu adalah iraqatud dam, mengalirkan darah yauman nahri, pada hari Idul Adha, ba'da salatil Id, setelah dia salat Idul Fitri. Urusan dia sedekahkan apa enggak itu urusan lain. Tapi antum jangan praktek kayak gini nih. Antum satu tuh nggak bisa membedakan ilmu sama amal tuh nggak bisa membedakan. Saya ngomong seperti ini hanya untuk mempertegas bahwa ibadah kurban itu adalah mengalirkan darah itu. Ya, makanya tidak disembelih sebuah hewan kurban sebelum itu darah itu jatuh menempel ke tanah, kecuali dosanya telah diampuni. Itu lihat. Jadi ibadahnya itu adalah apa? Nyembelihnya itu Pak, ibadah Pak. Berarti sedekahnya nggak ibadah, ya ibadah. Tapi kurban itu tadi iraqatud dam, itu loh. Kurban itu adalah mengalirkan darah. Ntar minta kepalanya ya, minta kakinya ya. Udah bawa semuanya aja, habis kurban seret bawa pulang ya. Jadi antum tuh kalau saya melihat, karena ini udah jadi kebiasaan, ini jadi salah semuanya. Ada ketua masjid Pak, tiap tahun dia kurban di situ. Terus tahun itu berhenti, dia nggak kurban di situ, dia kurban di masjid yang lain.
Diomong, Pak. Ih, dia nggak kurban di sini lagi. Apa hubungannya sama antum gitu loh? Dia mau kurban di rumah, dia mau kurban di masjid, dia nggak mau kurban gitu kan? Nggak ada urusan. Kenapa orang harus sensi ya? Saya melihatnya itu kayak ada gimana gitu kan? Kalau orang itu nggak kurban di masjid tempat dia gitu. Padahal saya tadi katakan bahwa kurban itu yang lebih baik adalah disembelih sendiri. Kalau nggak bisa disembelih sendiri, gimana caranya, Pak? Bapak kan nggak bisa nyembelih sendiri nih. Gimana? Baiknya gimana? Datang waktu menyaksikan waktu hewan itu disembelih. Rasulullah mengatakan pada putrinya Fatimah, ashhidi, saksikanlah dhabihataki. Hewan sembelihan kamu tuh saksikanlah. Makanya saya agak aneh kalau kurbannya ke Palestina. Aneh nggak? Bentar dulu ya, ini penting. Saya nggak mengatakan nggak baik loh kurban di Palestina itu, saya nggak mengatakan nggak baik. Kurban di Syria, saya nggak ngomong ini nggak baik ya. Atau antum kurban di kampung lah, nggak usah jauh-jauh ya. Antum di Jakarta kurban di kampung, kan seperti itu. Padahal kesunahannya kan antum bisa menyaksikan. Kalau antum mau ngirim ke Palestina, antum ngirim ke kampung, hadiahlah, sedekah gitu. Uang yang biasa. Karena kurban itu ada ininya, kesunahan bagi kita untuk menyaksikan. Karena ketika darah itu keluar di situ waktu mustajab loh, Pak. Ya, itu waktu mustajab untuk berdoa. Ya. Enggak, ini Pak, silakan aja. Orang lepas bahwa diserahkan mau sendiri. Iya. Karena 7 orang nanti rebutan. Saya nggak tahu lagi. Yes, kalau nggak bisa nyembelih sendiri ya menyaksikan. Karena agak susah. Tujuh-tujuhnya megang golok ya repot tuh. Yeah. Ini orang tuh mau muslim jihad fisabilillah takut darah itu loh gimana? Kalau orang Islam tuh takut darah itu Islam nggak nyampe masuk ke Indonesia gitu loh ya. Islam nggak nyampe menaklukkan Persia. Islam nggak nyampe menaklukkan Romawi. Masya Allah. Aduh, makanya orang tuh macem-macem gitu. Ya, ada orang Pak, bentar dulu ya. Orang nggak berani, orang nggak setuju sama kurban. Ada. Lebih baik duitnya dipakai untuk fakir miskin lah, duitnya lebih baik dipakai untuk pembangunan sarana sosial atau apa. Masa orang berbondong-bondong nyembelih hewan kurban pada hari yang sama, udah pencemaran lingkungan, macam-macam ngomongnya itu. Padahal tuh orang seumur hidup nggak pernah kurban, Pak. Itu ngomong kayak gitu kan kita. Jadi dia itu sekarang tuh muncul orang-orang yang sukanya apa bahasanya? Nyinyir kalau orang saya bilang. Ya, orang nggak pernah donasi Palestina, ribut gara-gara donasi Palestina. Harus diaudit nih uangnya. Itu uangnya dia makan sendiri itu, nggak ada dia peduli sama saudara-saudara di sana itu. Gayanya sok masuk televisi, ya ditanya bapak nyumbang apa enggak? Oh itu rahasia saya gitu kan. Itu apa-apaan tuh? Ya, gini loh Pak. Ibadah itu kalau kita mampu kita lakukan. Pahami ini ya. Tapi jangan sampai dibenturkan dengan ibadah yang lain gitu loh. Repot orang. Ini kan masalah barang yang dijual ini kan. Apa sekali jangan dijual atau gimana? Karena dengan cara ini akhirnya dijual. Ya makanya itu kan balik lagi ke permasalahan yang saya jelaskan kemarin bahwa kalau ketika kita memakai hilah itu ya
merekayasa gitu. Masih ingat kan antum kan masalah khilaf? Enggak, sebenarnya gini loh, Pak. Enggak boleh menjual hewan kurban itu memang untuk si pengurban. Paham ya? Kadang begini, panitia itu kan sepakat bahwa uang hasil jual kulit itu dikasihkan ke masjid. Kan gitu toh, Pak? Sedangkan nggak boleh hewan kulit kurban itu dijual. Akhirnya kita pakai hilah namanya. Hilah itu rekayasa. Gimana cara rekayasa? Ini kulit dikasihkan ke multahiknya dulu. Ya, siapa muazinnya di sini? Pak siapa? Pak siapa namanya? Pak Nurdin. Pak Nurdin. Nanti saya kasih kulit, tapi nanti kulitnya antum jual terus kasih masjid ya. Gimana coba kayak gitu tuh? Itu kan namanya hilah. Karena yang punya kurban nggak bisa ngejual kulit itu untuk diberikan ke masjid, makanya yang punya kurban nyerahin dulu ke Pak Nurdin untuk dijual, kemudian baru dimasukkan ke masjid. Undinya sama toh? Tapi bukan di tempat kulitnya sudah saya mau, tapi dikasih ke orang itu mau, kata dijual sama dia gimana? Nah makanya ya nggak apa-apa sebenarnya. Saya mengatakan tidak masalah menjual ketika itu sudah menjadi milik dia, gitu loh. Sudah menjadi milik dia, itu nggak apa-apa. Kalau udah dikasih, antum mau kasihin, antum mau jual, antum mau sate, terserah, gitu kan. Tapi untuk si pengurban sebenarnya memang nggak boleh. Tapi tadi loh Pak, kadang itu terjadi hilah itu di situ. Itu kulit mau dikasihkan ke masjid. Ya, jadi Pak Nurdin, ini kulit. Kita ngomongnya 20 sapi, Pak. Ini 20 kulit sapi saya berikan ke Pak Nurdin ya. Tapi nanti Pak Nurdin jual terus kasihkan ke masjid. Itu yang ngomong yang kurban. Karena dia nggak bisa ngejual sendiri, tapi kemudian dia dihilah, diputerin kayak gitu tuh. Ya. Jadi nah hukumnya bagaimana yang hilah-hilah seperti itu? Ya saya sudah pernah bahas kemarin kan. Ya gitu tapi jangan terlalu begitu kan gitu. Karena itu darurat, kalau nggak darurat boleh juga. Maksudnya? Tadi kan darurat, kalau darurat diputerin dulu. Tapi kalau keseringan gimana boleh? Nggak tahu saya. Nggak tahu. Wallahu alam itu. Baik. Iya, si pekurbannya. Silahkan kalau antum udah kasihkan ke orang, kemudian orang itu ngejual ya silahkan gitu. Nah ini penting nih. Aneh nggak tahu nih masjid antum panitianya itu statusnya sebagai wakil atau statusnya sebagai orang yang dihibahkan hewan kurban. Kalau posisi antum sebagai wakil pengkurban, maka hukum antum seperti orang yang kurban, kan antum wakil. Kan antum wakil. Ya. Kecuali ketika antum ini adalah orang yang dihibahkan hewan kurban itu, diberikan. Jadi orang yang kurban itu ngasihnya ke antum semua. Udahlah nih hewan kurban milik saya kasihkan semua ke antum, antum distribusi. Itu akadnya adalah hibah. Kalau diakadkan sebagai wakil, ya antum posisinya persis sama dengan orang yang kurban. Antum nggak bisa menjual secara langsung. Makanya kalau saya kemarin ya baru tahun ini saja dari panitia kurban, saya bikin kayak belangko siapa Pak? Formulir ya. Pernyataan bahwa nama ini kurban sunnah apa kurban wajib itu ada ditulis di situ tuh. Kemudian apakah mau menerima sepertiga dari hewan kurban atau mau mensedekahkan semuanya? Itu saya ada pilihannya itu. Kemudian ada pernyataan dengan ini saya memberikan amanah kepada panitia untuk mendistribusikan hewan kurban saya. Kemudian ada tanda tangan dia, ada tanda tangan saya. Ada tanda tangan panitia. Ya, karena kalau akadnya adalah wakalah,
wakalah, wakil, maka antum nggak bisa ngejual. Tapi kalau antum sebagai orang yang dihibain, maka antum sebagai orang yang sudah orang kedua kan? Nah, berarti antum boleh tuh ngejual. Ya, makanya sebagian panitia dia memberikan ke orang lain dulu seperti tadi kasusnya. Sama panitianya Pak Haji sama Pak Haji ini kasihin ke muazinnya dulu nih. Nanti muazinnya biar dikasihkan ke masjid gitu kan atau gimana lah. Ya, ini ini enggak begitu. Jadi kulit itu silakan ke seorang semuanya, silakan nanti dijual dan dibagikan kepada siapa-siapa yang, jadi tidak masuk masjid. Iya. Ya, berarti nggak ada rekayasa kan ya? Nggak ada rekayasa. Ya sudah aman berarti. Rekayasa juga. Itu diselesaikan oleh Yati. Iya, tapi kan iya, paham saya. Tapi kan nyuruh orang yang dikasih harus dikasihkan ke ini kan gimana coba? Kalau antum ngasih orang ya sudah, lepas tuh. Kan gitu sebenarnya. Kalau antum benar-benar itu diberikan loh ya. Ya sudah diberikan, terserah antum. Kan itu kan harusnya. Kalau antum berikan tapi untuk ini ya. Gimana? Antum ngasih tapi untuk ini. Kan muter tuh sebenarnya. Gara-gara antum nggak bisa ngasih ke ini secara langsung, antum nyuruh orang untuk ngasih ke sini. Ya makanya yang lebih baik itu pengkurban menghibahkan hewan itu ke panitia, pengurus. Itu lebih baik, itu lebih enak tuh kalau akadnya hibah. Itu lebih enak. Kalau akadnya wakalah, antum tetap punya hanya sebagai wakil. Jadi posisi antum seperti si pengkurban tadi. Satu orang panitia kita. Nanti ada sebagian yang 4 orangnya itu mau lebihin 3 juta atau 5 juta lah gitu. Apa pahala itu sama? Ya. Apa boleh atau enggak gitu? Kalau pahala itu kan urusannya hitungannya Allah kan. Bisa jadi yang 3 juta sampai utang-utang, ya kan sampai enggak masalah kan? Ya nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi gini loh Pak. 7 orang itu pengadaan. Tapi sebenarnya pahalanya enggak. Karena ini yang 4 orang ini pokoknya ini lebih besar gitu sapinya. Iya, paham saya. Enggak masalah itu, enggak masalah. Jadi 7 orang itu sebenarnya adalah pengadaan hewan kurbannya. Jadi dalam fikih, perhatikan ini hukum fikih, pengadaan 1 kambing hanya boleh 1 orang. Makanya kalau anak-anak satu sekolah patungan buat beli kambing untuk kurban, itu jangan dilarang, itu latihan. Atau kasar banget tuh, bid'ah itu, ya bid'ah. Gak diterima itu kurbannya, antum apa-apaan tuh. Ya, kok sesuai dengan syariat tuh kayak gitu tuh. Itu anak-anak latihan Pak. Jadi secara fikih pengadaan hewan kurban 1 kambing itu 1 orang. 1 sapi 7 orang pengadaannya. Nah pahalanya itu bisa nggak terbatas. Contoh nih ya, antum nyembelih 1 kambing, antum beli kambing, antum sembelih. Itu sunnahnya kan antum yang nyembelih. Apa bacaannya itu? Rasulullah tuh kalau nyembelih, ya, hadza minni wa min ahli. Coba. Ya Allah, ini kurbanku dan seluruh keluargaku. Jadi pahala itu nggak terbatas Pak. Tidak terbatas pahala itu. Bahkan Rasulullah pernah menyembelih 1 onta. Hadza minni wa min ummati. Ini adalah untukku dan seluruh umatku. Berarti Bapak udah pernah kurban. Tapi jangan pakai alasan ini untuk tidak kurban lagi. Saya udah beri korban dari Rasulullah. Antum bakhil tidak punya ilmu ya repot ya kan. Kalau bakhil ya bakhil aja, jangan pakai hujah hadis dah.
Bentar dulu. Jadi ketika pengadaan hewan kurban itu 7 orang itu 7 sapi untuk 7 orang itu bukan pahala, Pak. Itu pengadaan. Harus saya tekankan, ini pengadaan. Tapi untuk pahalanya antum niatkan, ya Allah, pahala dari kurbanku ini untuk diriku, untuk keluargaku. Mungkin antum niatkan untuk seluruh kaum muslimin, tidak masalah. Tidak masalah. Karena pahala itu tidak terbatas dalam hal itu. Ya. Tetapi pengadaannya tetap harus 7 orang untuk sapi. Nah, Ustadz, bagaimana kalau beda-beda iurannya? Ya nggak masalah juga. Yang penting pengadaannya itu adalah 7 orang. Paham ya? Silakan. Tidak masalah. Boleh. Ya, mungkin bahasa saya itu khilaf. Ya, khilaf. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Tapi saya cenderung boleh-boleh saja. Antum terlalu canggih ini kan. Ya, nggak tahu saya. Yowes, boleh lah. Boleh. Ya sebenarnya nggak disaksikan juga boleh kan? Iya, boleh saja. Disaksikan pakai stream boleh saja. Kalau prosesnya boleh kebanyakan. Boleh, insya Allah boleh, nggak masalah. Baik, pertanyaan lain. Menurut kata orang-orang, kata orang bahwa menurut nasihat ini ikan cuek itu hukum najis itu. Kok ikan cuek itu Bapak gimana? Kita lagi bahas kurban. Iya, kita lagi ngomongin. Oh, pertanyaan lain. Ya, saya jadi kaget kan, Bapak mau kurban ikan cuek enggak kan? Enggak kan? Enggak ada hubungan sama kurban kan? Oh, enggak. Saya khawatir, Bapak. Wah, kalau kurban ikan cuek enak nih, gitu. Makanya Bapak ke ikan cuek. Bercanda, Pak. Di luar. Iya, di luar masalah. Jadi saya jawab dulu biar Bapak bisa tidur. Repot kalau Bapak nggak bisa tidur, saya nggak jawab, repot. Dengerin ya. Dalam mazhab Syafi'i, kotoran hewan yang bisa dimakan itu hukumnya tetap najis. Paham ya? Nggak tahu Bapak di sini. Pak, saya mau nanya nih. Jawab spontan ya. Tai sapi najis nggak? Tai kambing najis nggak? Tai ikan? Loh, apa bedanya apa? Loh kan sama-sama. Mana ada dalil hewan laut kotorannya suci? Mana ada dalilnya? Coba bawa sini. Makanya ini orang nih banyak madhab comot-comot, Pak. Madhab comot-comot. Sebenarnya ketika antum menghukumi kotoran sapi itu najis, maka antum harus menghukumi kotoran ikan itu najis. Kan seperti itu harusnya. Ya, lo kan ikan hewan laut, apa bedanya kotoran hewan laut dengan hewan darat? Ya kan sedikit Ustaz. Ya udahlah, kotorannya anjing laut sama. Kan hewan laut juga. Makanya, perhatikan Pak ya, kalau antum mengikuti pendapat kotoran sapi itu najis, kotoran ikan itu najis, maka kotorannya ikan cuek itu ketika antum ngebersihnya nggak bersih, biasanya kan enak tuh langsung digoreng langsung, kan rasanya kan pahit-pahit gimana tuh Pak ya? Pernah nyoba nggak? Nggak, saya doang berarti kan. Agak pahit-pahit gimana gitu ya. Maka hukumnya sama. Terus kalau najis gimana Ustaz? Perhatikan. Dalam mazhab Maliki, ini dengerin nih. Dalam mazhab Maliki, kotoran hewan yang suci dimakan itu enggak najis. Maka kotoran sapi hukumnya suci. Kotoran sapi suci. Tapi kalau kotorannya kucing, najis karena kucing nggak bisa
dimakan. Jadi kotorannya hewan yang bisa dimakan itu suci. Makanya ada pendapat, dengar ini, meminum kencingnya onta diperbolehkan. Kenapa, Pak? Karena onta termasuk hewan yang bisa dimakan dagingnya. Tapi antum nggak pernah minum kencingnya sapi. Oh, di sono air mineral kencingnya onta lebih mahal daripada air mineral atau susunya loh, Pak. Ya, jadi onta itu kan jarang-jarang kencing. Jadi orang liatin ditungguin, ini botol udah terbuka ditunggu. Ada orang kerjanya kayak gitu. Begitu langsung jor gitu, dia langsung lari gitu, ya kan? Nah, kencingnya onta, kotorannya onta itu suci. Ya, ini Bapak kalau ilmunya nggak nyampe, video saya dipotong jadi fitnah nih. Ini bukan pendapat saya, pendapat Imam Malik rahimahullah ta'ala. Tapi bukan karena suci kalian Bapak boleh ngambil terus diolesin ke mukanya temennya. Suci ini suci. Nggak bisa juga kayak gitu. Jujur saya belum baca kitabnya, antum udah tanya terus nih, jadi nggak dapat kitabnya. Nanti kita lanjut, kita baca kitabnya ya. Ini belum masuk ke pembahasan. Jadi saya hanya pertemuan ini hanya menyoroti lah ya, menyoroti sebuah praktek-praktek yang tidak sesuai. Dan saya berharap tidak terjadi di masjid ini. Karena antum mas'ul amam Allah, antum akan ditanya sama Allah tentang pengelolaan kurban ini. Ketika antum tidak sesuai pengelolaannya dengan hukum Allah, dengan syariat Allah, maka nggak nambah pahala, Pak. Itu cuma nambah dosa doang. Gitu. Makanya ngaji dulu, panitia ngaji dulu, tanya dulu. Ya. Jangan antum pede jadi panitia kalau antum nggak tahu hukum tentang kurban. Kesimpulannya tak, jadi ketua panitia kurban ini harus tahu persis soal kurban. Betul. Belajar lah. Belajar. Kalau nggak tahu belajar dulu, ya. Jangan saya ngomong kayak gini, gak usah jadi ketua panitia Ustaz gitu. Itu salah juga. Itu orang mau kurban gak jadi kurban gara-gara gak ada ketua panitia. Yang bener itu kalau antum gak bisa belajar gitu loh. Kan ada gurunya. Cukup ya? Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.